Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang overdosis alkohol atau keracunan alkohol. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Nah, alkohol itu merupakan suatu minuman yang bisa berasal dari zat-zat yang sering dikonsumsi dan juga sering disalahgunakan oleh seseorang individu. Nah, alkohol ini juga berasal dari zat peragian ataupun zat dari fermentasi seperti gula, madu, sari buah, umbi-umbian yang memiliki kadar alkohol sampai dengan 15%. Nah, minuman dari alkohol ini ataupun minuman yang mengandung alkohol akan memberikan kalori dan zat-zat nutrisi yang penting bagi tubuh, terutama sebagai sumber utama cairan di dalam tubuh yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tahun 1800-an peranan minuman alkohol ini berupa bir atau anggur. Nah, bir atau anggur ini juga merupakan suatu komponen dari bahan nutrisi manusia yang menjadi kurang penting serta dalam konsumsi minuman yang mengandung alkohol, termasuk minuman yang berasal dari sulingan dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Nah, terus pada saat ini minuman alkohol ini berperan sebagai kebiasaan untuk bersenang-senang atau sering kita jumpai di masyarakat. Nah, di mana alkohol ini juga sering disalahgunakan di dalam seperti yang kita jumpai di dalam masyarakat kita. Nah, sedangkan alkohol ini juga memiliki jenis alkohol itu dari yang saya dapat itu ada dua, yaitu etanol dan juga metanol. Nah, etanol sendiri merupakan suatu bahan yang banyak digunakan di dalam industri minuman keras atau biasa disebut dengan cologne, parfum atau aftershave, mouthwash serta rubbing alkohol dan penyedap makanan atau food flavoring. Seperti contoh itu seperti vanilla, almond, lemon dan lain sebagainya, serta sering juga digunakan sebagai bahan pendamping di dunia farmasi atau dunia obat-obatan. Nah, gejala klinik yang sering muncul ketika kita mengkonsumsi etanol ini, yang pertama itu ada keracunan akut, di mana keracunan akut ini memiliki dua gejala. Yang pertama yaitu keracunan ringan sampai dengan keracunan sedang, itu penderita akan mengalami penurunan kemampuan dalam bersosialisasi dan juga peningkatan sistem agresif yang dapat menimbulkan terjadinya hipoglikemik. Nah, selanjutnya itu keracunan berat. Nah, di mana keracunan berat ini di mana penderita bisa mengalami koma, depresi pernafasan dan juga penderita akan mengalami pengecilan pada pupil, suhu tubuh, nadi, tekanan darah akan mengalami penurunan. Nah, yang kedua itu ada keracunan kronik, di mana pada penderita yang mengkonsumsi etanol ini, keracunan kroniknya itu dapat menimbulkan hipoglikemia, hipofastemi, hipomagnesemi dan juga definisitamin. Juga akan mengalami ketoasidosis alkoholik dan juga penurunan kekebalan terhadap kekebalan tubuh terhadap infeksi. Nah, pada pemeriksaan laboratorium dengan penderita yang mengkonsumsi etanol ini, yaitu dengan osmolar gap. Osmolar gap ini digunakan apabila kadar etanol yang tidak dapat diperiksa, dan pemeriksaan lab lain seperti darah lengkap, gula darah, BUN, kreatinin, SGOT, SGPT dan juga waktu protombin atau PPT, dan juga dapat melakukan pemeriksaan analisa gas darah atau biasa disebut dengan AGD. Nah, terapi yang dapat dilakukan pada pasien yang mengkonsumsi etanol ini, yang pertama yaitu ada resusitasi. Nah, di mana yang dapat kita lakukan yaitu lindungi jalan napas pasien terhadap kemungkinan terjadinya
aspirasi jika perlu kita lakukan intubasi, tapi dalam perawatan kita tidak boleh memasangkan alat intubasi. Yang boleh memasangkan itu dokter. Nah, selanjutnya yaitu eliminasi. Nah, di eliminasi itu kita dapat melakukan emesis dan KL, di mana biasanya bukan indikasi sih, namun karena etanol ini cepat diserap, kecuali waktu paparannya kurang dari 30 menit, ataupun adanya dugaan pasien menggunakan obat-obatan yang lain yang dikonsumsi bersamaan dengan etanol, serta dapat dilakukan hemodialisa ataupun cuci darah. Walaupun efisien untuk dilakukan, namun hemodialisa ini sangat jarang dibutuhkan pada pasien yang mengkonsumsi etanol. Nah, terapi penunjangnya pada saat terapi penunjang yang dapat diberikan pada pasien yang mengkonsumsi etanol itu dapat diberikan infus dextrol 5 atau D5 dan tetamin 4 kali 100 dalam jalur IV ataupun IM. Nah, pasien juga akan kembali sadar dalam waktu 4-6 jam pada umumnya. Nah, sedang yang kedua yaitu ada metanol. Metanol sendiri merupakan cairan yang tidak memiliki warna, mudah menguap apabila diletakkan di dalam suhu kamar, dan juga merupakan bahan yang banyak dipakai dalam dunia industri sebagai bahan pelarut seperti pembersih kaca, pembersih cat, dan pembersih lainnya. Nah, gejala klinik yang dapat ditimbulkan pada pasien yang mengkonsumsi metanol ini yang utamanya yaitu merupakan gangguan visus dan asidosis metabolik, di mana tanda dari keracunan metabolik itu sendiri ditandai dengan periode laten selama 40 menit sampai 70 jam. Nah, di mana penderita juga akan memiliki gejala-gejala. Yang pertama, keracunan ringan, yaitu gejalanya seperti rasa lelah, nyeri kepala, serta penglihatan kabur temporer terjadinya setelah periode laten. Terus yang kedua itu keracunan sedang, di mana gejalanya yaitu seperti nyeri kepala hebat atau dizziness, mual dan muntah, serta depresi ataupun gangguan visus yang dapat menetap setelah 2-6 hari. Nah, terus keracunan hebatnya gejalanya yaitu terjadi di atas yang terjadi pada gejala keracunan ringan dan keracunan sedang tadi. Gejalanya akan terjadi dengan cepat dan semakin hebat, serta pernafasan cepat akibat asidosis, sianosis, hipertensi, dan hipotensi. Nah, pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan pada pasien yang mengkonsumsi metanol ini yaitu ada DI, ada elektrolit, gula darah, faal ginjal, serum dan anion GAP, analisa gas darah, kadar etanol dalam serum, dan juga ada osmolalitas. Nah, terapi yang dapat diberikan pada pasien yang mengkonsumsi metanol ini yang pertama ada resusitasi, di mana kita juga harus mempertahankan jalan napas pasien dengan baik. Jika perlu lakukan respirasi mekanik. Nah, yang kedua ada eliminasi, di mana kita harus melakukan emesis dan pumbah lambung dengan secepat mungkin karena zat metanol itu cepat diserap oleh lambung. Karbon aktif juga dapat berkurang efektif sebagai penyerapan metanol, namun bahan ini dapat menghambat penyerapan metanol di dalam lambung. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salahnya, saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih.